Inilah video Ishal Al-Haddad, seorang oknum Habib yang mendatangi Sekretaris RMI Jakarta Timur. Tapi nggak sesuai omongan antum, ya kan? Ya, omongan antum kan tuh harus dibubarkan dan oktokolumnya juga. Ya, kalau terbukti. Terbukti. Kan Imaduddin itu kan udah nggak datang kemarin di tesis, ya. Bukan begitu. Kata Departemen Agama itu harus ada di tengah-tengah untuk ibarat kata mewadahi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sekilas tadi adalah video persekusi dari salah seorang Habib yang bermarga Al-Haddad. Habib ini mendatangi Ustadz yang menjadi sekretaris RMI, Rabitah Ma'had Islam, yang di bawah Nahdlatul Ulama. Setelah kemarin viral, Ustadz ini mempertanyakan dan meminta agar diusut orang-orang yang mengaku Habib itu dinyatakan sebagai bukan keturunan Rasulullah. Dan Ustadz tadi juga meminta kepada pihak berwajib, dalam hal ini adalah pemerintah, supaya hadir menyelesaikan masalah perhabiban ini, di mana para Habib itu bernaung di bawah Rabithah Alawiyah. Karena Habib terbukti bukan keturunan Rasulullah SAW, maka Rabithah Alawiyah kalau tidak mau dibubarkan harus membuat surat pernyataan tertulis dan resmi di hadapan notaris bahwa Habib-Habib bukan keturunan Rasulullah SAW. Tapi kalau masih ngotot, ya apa boleh buat, harus dibubarkan. Dan berikut ini adalah video pertanyaan Ustadz Sofyan Al-Bantani ketika menghadiri seminar nasional bedah nasab keluarga Ba'alawi di Universitas Islam Negeri Jakarta. Tapi ada. Saya Ahmad Fauzi Al-Bantani, mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita rombongan RMI PCNU Jakarta Timur yang pertama menyatakan tetap istiqomah mendukung tesis Ki Haji Imaduddin Utsman sampai mati. Bukan sekarang doang, sampai mati mendukung. Iya, sampai kapanpun kita mendukung, karena ini adalah ilmiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Yang kedua, RMI PCNU Jakarta Timur yang kebetulan ketuanya adalah seorang lawyer sekaligus selebriti juga, beliau Ustadz lawyer. Jadi memberikan solusi sekaligus menanyakan yang terkait dengan validitas nasab zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Nusantara, yang tadi secara ilmiah tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita meminta prosesnya secara hukum untuk ditindaklanjuti. Ya, harus ada. Terobosan hukumnya harus ada, biar bagaimanapun, biar mereka itu berhenti ngaku sebagai juriya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi harus ada terobosan hukumnya. Yang kedua,
karena ini mereka dinaungi oleh lembaga yang namanya Rabithah Al-Alawiyah, biar bagaimanapun karena itu merupakan wadah mereka, mereka pun organisasinya harus ditindak, harus diproses secara hukum karena tidak sesuai dengan kajian ilmiah. Jadi bukan hanya oknum-oknumnya yang ditindaklanjuti secara prosedural hukum, tapi juga organisasinya kudu diproses juga, biar mereka dibubarkan oleh negara, dan negara dalam hal ini wajib hadir. Jangan diam aja negara, karena ini untuk kemaslahatan umat, khususnya rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, video pernyataan dan pertanyaan dari Sekretaris RMI Jakarta Timur itu adalah sangat benar. Karena dalam seminar sudah dinyatakan dengan jelas oleh penulis tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa para habib yang ada di Indonesia ini tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW, dinyatakan terputus, dinyatakan batal karena kakeknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu bukan siapa-siapa, hanyalah tokoh fiktif, tokoh rekayasa, tokoh yang disambung-sambungkan nasabnya sampai kepada Ahmad Al-Muhajir. Padahal orangnya tidak diketahui di mana kuburnya, di mana keberadaannya. Kubur-kubur yang ditemukan itu adalah kubur-kubur buatan. Kubur yang direkayasa, yang ditemukan berdasarkan mimpi. Sementara diskusi, dialog di Banten, Mbak Alawi tidak hadir, tidak pula memberikan jawaban secara tertulis atas tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tetapi kenapa itu Habib Al-Haddad datangi Ustadz yang menjadi sekretaris RMI tadi, mengolok-olok, menghina-hina, katanya Kiai Haji Imaduddin tidak datang di dalam diskusi di Kesultanan Banten itu. Padahal Rabithah Alawiyah yang mestinya bertanggung jawab, dia datang. Dan memang sebelumnya saya sudah mempraduga bahwa pertemuan di Banten itu adalah pertemuan rekayasa yang akan menguntungkan Mbak Alawi, menguntungkan para habib, sehingga jauh-jauh sebelumnya kami sudah membuat video agar Kiai Haji Usman Al-Bantani tidak datang. Sekali lagi, kami menyarankan dan kami meminta wajib Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak datang di pertemuan di Kesultanan Banten itu. Dan ternyata terbukti bahwa pada ujungnya memang menguntungkan Mbak Alawi karena di sana sudah dipersiapkan surat perjanjian. Nah, surat perjanjian itu seperti apa isinya? Inilah surat perjanjian itu. Sulhu Al-Bantaniyah. Ini kalau menurut bahasa Arab, menurut saya kurang pas. Mestinya As-Sulhul Bantani atau Sulhul Bantan, artinya perdamaian Banten. Tapi di sini ditulis Sulhu Al-Bantaniyah. Al-Bantaniyah ini nisbah kemana? Sifat dari mana? Nah, ini isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami Dzurriyyat Wali Songo dan juga Dzurriyyat Mbak Alawi dalam kurung habaib yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama untuk satu, menghentikan
untuk saling menghina dan saling mencaci maki. 2. Tidak mentoan nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. 3. Tidak akan bertaassub dan tafakhur dalam kurung membanggakan nasab hingga berlebihan dan menyerahkan nasab orang lain dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. 4. Kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dengan penelusuran dan pelurusan nasab serta sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. 5. Bila mana ada muhibbin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara sesama muslim atas nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. 6. Tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim satu bangsa dengan dan setanah air. Kesepakatan ini bersifat mengikat. Banten, Ahad 27 Agustus 2023, Kesepuhan Kesultanan Banten. Saudara sekalian, isi 6 perjanjian ini bagus. Tapi di balik itu, para pendukung, penelusuran, pencari kebenaran nasab Ba'arawi, menurut yang saya pahami, tidak boleh dilanjutkan kecuali bekerja sama dengan mereka. Nah, ini kerugian kita. Oleh karena itu, jauh-jauh kami sudah membuat video menolak dan menganggap pertemuan Banten itu tidak ada gunanya. Karena 5-6 hal inilah yang akan memutus, yang akan mencegah bahwa kita siapapun tidak boleh meneruskan pengkajian, penelusuran, pencarian kebenaran kecuali bersama mereka. Nah, kalau sudah bersama mereka, maka isinya akan terjadi kesepahaman. Nah, padahal kebenaran tidak boleh dikompromikan, kebenaran harus tetap tegak, tidak bisa dikompromikan seperti partai politik. Nah, inilah saudara pentingnya kita cerdas, pentingnya kita berpihak kepada kebenaran. Karena kalau sudah bergabung dengan mereka yang mestinya mengakui bahwa mereka bukan keturunan Rasul, sudah selesai. Maka ketika perdebatan ini, pencarian ini dengan bersama-sama tidak mungkin akan ketemu hasilnya. Nah, oleh sebab itu, Kiai Imaduddin kita dorong untuk terus menjalankan kajiannya bersama seluruh rakyat Indonesia, dan saat ini kita sudah tahu tidak akan pernah ketemu kalau adu data, karena masing-masing punya data, masing-masing punya argumen. Satu-satunya hal yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat dunia adalah tes DNA. Habib di pertemuan Universitas Islam
negeri Jakarta, BRIN sudah memberikan ajang, memberikan keleluasaan. Datang, periksa, serahkan darahnya, setetes darahnya untuk dites DNA. Soal biaya, Ki Haji Syarif Rahmat sebagai pengasuh Padasuka Padepokan Sunan Kalijaga bersedia mendanai sampai ditemukannya siapa sebenarnya Habib yang ada di Indonesia. Tetapi menurut pemahaman sekian banyak manusia di dunia, para Habib itu tidak akan pernah berani, dan sudah diketahui bahwa para Habib yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Arab, walaupun fasih berbahasa Arab. Bukan orang Arab, walaupun pinter bergaya Arab. Mancung hidungnya, tinggi tampangnya, ternyata itu bukan keturunan Arab. Kenapa menjadi seperti orang? Ya karena memang hidup di Arab. Aslinya adalah keturunan Yahudi. Mari kita cerdas saudara, supaya kita tidak gampang ditipu dan tidak mudah dikelabui. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.